Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 6 Maret. Dan sebelumnya saya undang kita, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru bagi kami. Kami boleh kembali dalam program kami membaca Alkitab setiap hari. Dan saat ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab kami. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya terus mengingatkan kita untuk ayat pembacaan Alkitab kita. Kita terus mengikuti supaya kita boleh bertumbuh di dalam firman-Nya. Hari ini tema bagi kita, rumahku adalah rumah doa untuk segala bangsa. Rumahku adalah rumah doa untuk segala bangsa. Saya bacakan dari Markus pasal yang ke-11 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Dalam pembacaan kita pagi hari ini, Yesus menegaskan bahwa fungsi Bait Allah sebagai rumah doa. Fungsi Bait Allah adalah menjadi rumah doa untuk segala bangsa. Tapi kita melihat di sini bahwa Bait Allah juga merangkap sebagai ladang bisnis. Ladang untuk mendapatkan keuntungan. Ladang untuk mendapatkan pundi-pundi. Para imam dan pedagang memanfaatkan nama Allah untuk mencari keuntungan. Mereka memanfaatkan jabatan mereka sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang melayani Bait Allah untuk mencari keuntungan. Yesus menegaskan bahwa fungsi Bait Allah adalah sebagai tempat kehadiran Allah dan pusat ibadah bagi semua bangsa yang mau datang mencari Allah yang hidup. Yesus mengutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-7, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jangan mencemari Bait Allah. Tuhan menegaskan hal itu bagi kita. Jangan mencemari Bait Allah. Yesus menegaskan bahwa pelayanan bukan untuk mencari keuntungan. Ketika kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, kita ada di dalam jabatan pelayan di gereja kita, dan jabatan ini bukan untuk mencari keuntungan. Yesus menegaskan itu, para imam bekerja sama dengan para pedagang untuk mencari keuntungan atas nama Tuhan. Pada zaman itu, saudara, orang-orang mempersembahkan persembahan seperti binatang untuk menjadi korban bakaran, harus yang tidak bercacat. Harus yang tidak bercacat versi mereka, versi orang-orang pedagang itu yang telah bekerja sama dengan imam-imam itu. Kalau orang membawa binatang dari luar, hewan dari luar, kemungkinan besar tidak akan lolos. Karena mereka akan, mereka mengatakan ini bercacat, tidak layak. Tetapi kalau orang pedagang yang sudah menyiapkan, maka itu pasti lolos. Dan orang-orang lebih baik memilih itu, walaupun harganya pasti lebih mahal dari harga normalnya. Dan juga pada saat itu uang yang dipersembahkan di Bait Allah harus dengan mata uang yang mereka tetapkan. Karena apa? Bangsa-bangsa lain dari bangsa-bangsa yang punya mata uang yang berbeda, mereka harus menukar di Bait Allah itu. Dan mereka juga menukarnya pasti juga dengan
nilai yang menurut versi mereka. Dan aturan-aturan itu sudah dilakukan, dan nampaknya aturan itu menjadi dapat dibenarkan. Tetapi Yesus mengatakan, saudara, jangan mencemari bait Allah. Ayat yang ke-17 dikatakan dalam versi PMD, dikatakan, kamu sudah mengubah rumah Allah menjadi tempat persembunyian pencuri. Kamu telah mengubah rumah Allah menjadi tempat persembunyian pencuri. Pelayanan tidak bisa dimanfaatkan menjadi lahan bisnis. Pelayanan tidak bisa dimanfaatkan untuk menjadi lahan untuk mencari keuntungan. Jangan mencemari bait Allah. Yang kedua, saudara, fungsi bait Allah adalah tempat orang percaya berkumpul untuk berdoa dan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yesus mau supaya orang-orang datang ke bait Allah dengan hati nurani yang bersih. Jadi harus terjadi reformasi di dalam bait Allah. Pada zaman ini, saudara, harus terjadi reformasi di dalam gereja. Aturan-aturan Taurat yang memberatkan itu tidak seharusnya ada di dalam gereja. Aturan-aturan yang memberatkan itu kita tidak perbolehkan harus ada di gereja. Supaya apa? Supaya orang-orang dapat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan hati nurani yang murni, dengan hati nurani yang bersih. Dan inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Yesus mau. Yesus mau supaya bait Allah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Yesus mau supaya bait Allah ini menjadi rumah doa untuk semua golongan. Baik orang yang mampu, orang yang tidak mampu, punya kesempatan yang sama untuk menyembah Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah sudah menjadi rumah doa untuk segala bangsa? Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini memberkati kita. Mari kita jadikan rumah Tuhan menjadi rumah doa untuk segala bangsa. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami. Kiranya Roh Kudus menolong, Roh Kudus memberkati, dan biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali besok pagi dalam program kita yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.